ada 10 orang, dan itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan di situ saya dipaksa untuk menanggalkan semua busana. Terdapat 2 laki-laki dan 4 perempuan. Difoto dan dibuka pakaian dalamnya dan disaksikan oleh cowok-cowok juga. Lalu saya, Kalau gitu siapa yang fotoin mereka? dia jabatannya COO di Miss Universe Indonesia. Dan oke, Mas. Berita mau dikirim ke kompetisi luar negeri, di sana kamu akan tanpa busana di depan banyak orang. Terus ini berarti pemenang yang mengikuti. Harusnya kan pemenang yang mengikuti aturan. Ini sekarang aturan dirubah karena sudah ada pemenangnya. Organisasi yang mengikuti pemenang. Diucapkan langsung. Oke, kalau dari tinggi badan. Saya di blok. Di blog apanya? Semua Dia di ditaruh. Subscribe Rumah Bugito nih, ntar ya gue buka YouTube ya. Tuh, gue udah subscribe Rumah Bugito. Bugito, ajang kecantikan kok jadi jelek gini sih? Kasus pelecehan Miss Universe Indonesia malah sekarang jadi bleber kemana-mana. Mulai dari para petinggi yayasannya pada mengundurkan diri, terus juga ada persoalan lisensinya, terus juga akhirnya merembet ke yang punya yayasan dan punya lisensinya, terus juga sampai merembet ke isu penyuapan gitu, sampai ke perubahan isu tinggi badan dan dipertanyakan nih pemenang Miss Universe Indonesia 2023. Kalau kalian penasaran kayak gimana cerita selengkapnya, nonton sampai habis. Bayangin aja ya, masa jadi Miss Universe Indonesia body checkingnya harus telanjang di situasi ramai dan bahkan ada laki-laki. Bahkan kabarnya guys, ada yang motoin diem-diem tanpa konsen dan tanpa sepengetahuan mereka. Gak cuma itu, bahkan katanya sampai harus ngangkat kaki segala. Oh my god. Macam tak betul je budak ni. Gila banget gak sih? Wajar banget kasus ini langsung dipolisiin sama para finalis yang merasa dilecehkan dan dirugikan atas kejadian tersebut. Melaporkan perbuatan dugaan adanya pelecehan yang dilakukan terhadap klien kami. Dan kemudian mengikuti sederetan kasus pelecehan tersebut, sejajaran orang penting di PT dan Yayasan Miss Universe Indonesia ini mengundurkan diri bareng-bareng. Mulai dari Rio Motret sebagai direktur visual, terus juga ada Elden Wang sebagai CEO-nya, dan orang-orang lain yang juga penting dan berpartisipasi dalam ajang Miss Universe Indonesia kemarin. Nah, terus pada nanya kan, si Rio Motret selaku si direktur visualnya, harusnya kan dia berarti ada di lokasi dong pas pelecehan. Nah, itu udah dijelasin di konferensi persnya beliau. Dia tuh nggak tahu bahwa para peserta atau finalis ini diminta buat telanjang gitu, nggak tahu dan nggak ada di rundown juga. Dan memang sempat ada pelaporan bahwa ada yang tiba-tiba moto diem-diem gitu. Dan sempat dilaporkan juga kayak gitu. Nah, kemarin tuh di Selebrita Expose Trans 7 tuh udah ada wawancara eksklusifnya sama Rio Motret terhadap kasus ini. Ini kita langsung nonton aja kali ya. Let's go. Selama saya berdedikasi di dunia pageant sudah belasan tahun, saya terlibat di dunia pageant, belum pernah saya mendengar adanya body checking dengan cara mengi orang sampai membukanya. Ada tuduhan dari pihak PC bahwa saya dan Elwan adalah pelakunya. Oh itu my menurut God. saya adalah sebuah fitnah yang keji karena dia tahu sendiri siapa yang Tahu. melakukan bahwa Ingetin ya, ada tuduhan dari PC. Penasaran gak sih PC ini siapa? Nanti kita akan bongkar siapa PC. karena dia tahu sendiri siapa yang melakukan, bahwa itu adalah yang melakukan anak buah dia, tangan kanan dia sendiri. Wow, anak buah tangan dan kanan. itu orang terdekatnya dia. Anak buah tangan kanannya PC, orang terdekatnya dia. Wow. Ini langsung disepil sama Rio Motretnya langsung loh. Yaitu adanya agenda body checking di mana semua finalis diminta untuk menanggalkan busana dengan alasan pemeriksaan badan. JP, finalis Miss Universe asal Jawa Barat, bahkan sampai disuruh mengangkat kakinya saat diperiksa oleh beberapa lelaki di dalam sebuah ruangan. Sementara NL asal Bali tampak begitu tertekan karena saat ia diperiksa beberapa lelaki sempat memoto dirinya tanpa busana. Sama jujur, saya juga ngerasa kalau bukan karena orang yang sudah percaya sama saya, sudah support saya tidak mau melakukan itu. Saya berkeinginan untuk berhenti melakukan kompetisi, tapi kalau Ibu Sally sudah bercanda saya, ada orang yang sudah mendukung, saya tetap lakukan itu. Saya merasa kita itu mengikuti ajang ini kan sangat mengindahkan woman empowerment, body positivity, be confident in your skin. Iya. Tapi kenapa malah saya rasa harga diri dan martabat saya sebagai wanita tidak dijaga?
So saya juga takut nilai saya dikurangi kalau saya menolak. Jadi saya lepas dan saya mengikuti semuanya. Terus kemudian saya disuruh untuk ke kursi untuk dicek bagian kaki saya. Nah kemudian lalu mengikuti kegiatan body check, tapi saya pribadi tidak difoto sama sekali, hanya dicatat kekurangan saya saja. Yang pasti udah mempersiapkan untuk berjuang di pageant ini untuk membanggakan Indonesia, tapi malah kita dilihatnya sebagai objek gitu. Benar. Dan merasa direndahkan sebagai wanita. Benar ya, iyalah. Karena selain kontroversi body checking, ada pula isu yang mencuat bahwa ajang Miss Universe yang dibawahi oleh pedangdut PC syarat dengan aroma suap, terutama soal FN yang tinggi badannya tidak memenuhi syarat standar kontestan, namun bisa mendapat juara pertama. Saya keluar dari MUID ini memang sudah selesai masa tugas saya, jadi bukan karena ada berita miring atau apa. Sama Ewan juga sudah habis masa kerjanya, dan kebetulan kita tidak mau lagi melanjutkan bekerja di perusahaan ini. Jadi mungkin yang perlu di-highlight itu bahwa mereka ini berhenti bilangnya karena kontraknya dan masa kerjanya tuh udah habis aja. Jadi bukan specifically karena ada kasus pelecehan seksual ya. Nah, persoalan lisensinya ini tuh kontroversial katanya gara-gara awalnya tuh dikait-kaitin sama Yayasan Putri Indonesia, dan langsung dah Yayasan Putri Indonesia bikin klarifikasi kan, surat terbuka, press release gitu kan. Nih, kita baca aja. Yayasan Putri Indonesia menyampaikan bahwa sejak Februari 2023 kita sudah tidak lagi memegang lisensi Miss Universe Organization. Sejak saat itu, Yayasan Putri Indonesia bukan menjadi penyelenggara ajang tersebut di Indonesia, sehingga Yayasan Putri Indonesia yang berada dalam naungan kami tidak memiliki kaitan dengan ajang tersebut, guys. Jadi langsung ditegaskan bahwa Miss Universe Indonesia ini udah nggak ada kaitannya lagi sama Yayasan Putri Indonesia. Miss Universe Indonesia ini sebenarnya ada untuk mencari pemenang di Indonesia yang akan menjadi perwakilan ke Miss Universe di dunia gitu, guys. Nah, sebelumnya itu kan Putri Indonesia, Yayasan Putri Indonesia yang menjadi perwakilan ke Miss Universe dunianya. Sekarang diganti jadi si ajang Miss Universe ini, jadi udah terpisah tuh. Nih, dari komentarnya aja kita baca. Ingat ya, beda yayasan. Selama 30 tahun, Yayasan Putri Indonesia membangun citra pageant dengan sangat baik. Wow, Yayasan Putri Indonesia susah payah membangun citra 30 tahun. Miss Universe Indonesia ngerusak seenak jidat. Nih, ada yang bilang, Yayasan Putri Indonesia telah berkontribusi agar pageant diterima masyarakat dan pemerintah selama 30 tahun. Hanya saja awal tahun ini lisensi Miss Universe berpindah tangan PT lain dan membentuk ajang baru, yaitu Miss Universe Indonesia. Padahal proses bidding sudah dilakukan YPI. Even menurut Humas YPI berani bayar 10 kali lipat dari harga tahun-tahun sebelumnya. Apa daya, sepertinya pihak Miss Universe Organization pusat memang ingin melepaskan diri dari YPI. Bau-baunya owner Miss Universe yang baru adalah bestie dari Mbak Pop S ya guys ya. So pasti dia ngasih ke Mbak Pop S tanpa tahu seluk-beluk pengalaman Mbak tersebut di dunia pageant. Dan ya beginilah endingnya. Takut banget gak sih? Berani banget gak sih komen kayak gini? Hey warganet, hati-hati ya. Aman kan sekarang? Nah ini nih, serem nih komenannya. Semenjak dikelola Pop Ice jadi kacau. Sebenarnya lisensinya nggak ada problem sih, cuma banyak orang yang menganggap itu sebagai sebuah problem. Katanya semenjak dipegang si PC-PC ini jadi hancur, jadi kayak gini, jadi merusak citra, jadi ada masalah sana sini gitu kan. Nah bahkan di klarifikasinya dia aja itu dapat serangan dan bulian dari para netizen. Nih gara-gara ada berita, ternyata Direktur Miss Universe Indonesia baru tahu jika finalis dilecehkan dari media. Apa lu kate? Masa baru tahu dari media sih? Orang jelas-jelas sih Rio Motretnya bilang kalau misalnya dia dari kejadian kan, terus memang yang kasus foto-foto itu langsung dilaporkan. Harusnya kan itu langsung sampai ke atas dong, karena itu krusial banget kak. Maksudnya kasusnya itu kasus berat loh, itu udah pelecehan gitu loh. Masa taunya dari media sih, aneh banget. Nih kita lihat aja langsung klarifikasinya. Terkait dengan pemberitaan media mengenai hal-hal yang terjadi dalam perhelatan Miss Universe Indonesia, tentunya menjadi perhatian kami di Miss Universe Indonesia. Kami telah melakukan investigasi dan memeriksa hal-hal yang dituduhkan kepada kami, yang mana kami mengetahui hal tersebut dari media massa.
Aduh gak habis pikir. Orang udah gembar-gembor, udah lapor polisi gitu ya, kayak taunya dari media massa. Kami akan segera mengambil sikap maupun tindakan yang diperlukan terkait permasalahan ini agar menjadi jelas dan terang kebenarannya. Regards, Poppy Capella, National Director and Owner Miss Universe Indonesia. Gitu guys. Ada nih, apapun yang sudah terjadi semua di bawah tanggung jawab Anda. Ya minimal minta maaf. Mana belum kelihatan tulisan maafnya? Hehe. Iya ya, klarifikasinya nggak ada maaf-maafnya acan ya. Kami atas nama Miss Universe Indonesia memohon maaf kepada masyarakat dan para finalis atas kericuhan yang terjadi. Harusnya gitu, ngasih contoh aja sih. Dikasih contoh tuh sama netizen gimana cara bikin klarifikasi yang benar gitu ya. Ini Salfok nih, kirain ini siapa nih orang penting kan? Rinto Wicaksono gitu ya. Saya sebagai Director and Owner Miss Universe Indonesia meminta maaf kepada masyarakat atas peristiwa yang terjadi. Kami menyesalkan adanya kejadian tersebut. Oleh sebab itu, saya dan tim Miss Universe Indonesia berkomitmen untuk menyelesaikan masalah ini dan siap bertanggung jawab sesuai dengan peraturan yang berlaku. Misalnya aja gini. Jadi dicontohin doang gitu, bukan dia ownernya, bukan gitu. Ownernya mah PC-PC ini. Soalnya ya, yang bikin ragu juga ini tuh ada hubungannya sama pemenangnya Miss Universe Indonesia yang kemarin. Jadi katanya Miss Universe yang kemarin itu, Miss Universe Indonesia yang kemarin kepilih jadi juara 1 itu, pokoknya yang jadi Miss Universe Indonesia itu, katanya ternyata tingginya itu gak sesuai sama standar Miss Universe gitu katanya. Nih kita langsung aja beritanya. Update, tinggi badan juara Miss Universe Indonesia 2023 tak sampai 168 cm. Kenapa dia bisa menang gitu kan, orang pada nanya gitu kan. Jadi ada hubungannya lagi nih, apakah ada isu suap gitu yang bikin dia menang. Oh ini reaksinya. Jadi dia bilang makasih buat orang-orang yang udah support dia dan nanyain keadaannya sekarang gimana, karena pastinya dia banyak diserang sama warganet ya gara-gara persoalan kriteria tinggi badan tadi yang dia menang. Tiba-tiba bisa menang gitu, padahal tinggi badannya aja nggak cukup istilahnya gitu kan. Terus dia bilang, aku seneng bacain pesan-pesan dari kalian gitu, dan aku mempersiapkan diri untuk El Salvador. Mungkin itu persiapan buat Miss Universe dunia ya nanti buat akhir tahun gitu ya. Gak ada komentar apapun lagi. Dia bener-bener secukupnya aja gitu ya. Sisanya biar yang tanggung jawab ya yang terlibat aja gitu kali ya. Nah balik lagi nih guys, persoalan tinggi badan gitu-gitu nih udah dibahas di pagi-pagi ambiar. Tadi pagi ya udah ada di Trans TV mengundang para finalis Miss Universe Indonesia yang katanya mengalami pelecehan seksual. Terus juga ada para jajaran yang pada keluar dari organisasi tersebut juga. Jadi biar jelas aja nih kayak gimana nih, kita nonton aja langsung pagi-pagi ambiar. Let's go. Lebih memperkenalkan diri pada Sobat Ambiar, boleh dikasih tahu ini namanya siapa, kemudian jabatannya kemarin sebagai apa? Iya, saya Sally Giovanni dari Provincial Director Miss Universe Indonesia Bali. Oke, baik. Professional Director dari Bali ya? Betul. Selanjutnya? Oke, selamat pagi. Saya Province Director Jawa Barat, Rizky Ananda Musa. Oke, baik. Director dari Provinsi Jawa Barat. Selanjutnya? Halo, saya Ratih Widiarta, salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia. Welcome Ratih. Halo, saya Lola Nadia Larasati, salah satu finalis dari Miss Universe Indonesia. Lola dari daerah? Bali. Berikutnya. Halo, saya Jelita. Saya salah satu mantan dari finalis of Miss Universe Indonesia dari Jawa Barat. Jawa Barat dan siapa yang kenal dia? Fotografer kondang tanah air. Halo, saya Rio Motret. Saya mantan visual director Miss Universe Indonesia. Dan selanjutnya. Halo, saya Aldon Wang. Saya adalah mantan atau former CEO of Miss Universe Indonesia. Mantan CEO Miss Universe Indonesia. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi. Silakan boleh duduk sambil kita akan ngobrol-ngobrol dan mencari tahu. Aku merasa kayak lebih baik aku concern ke kerjaan aku kembali. So, oke, kita luruskan. Bukan mengundurkan diri, tapi kontrak memang sudah habis. Yes, betul. Kalau Aldon Wang sebagai CEO, mantan CEO Miss Universe Indonesia, alasannya apakah sama
tidak melanjutkan kontrak atau ada alasan lain? Saya memang ingin fokus dan menenangkan diri di back in my hometown in Surabaya juga. Saya ingin fokus ke karir saya yang lama dengan diam-diam, maksudnya tenang sama dengan Elden Wang juga ya, katanya habis kontrak saya aja juga sama sekalian. dengan Rio, saya mengakhiri semuanya juga dengan posting yang dengan tulisan yang sangat peaceful ya, dengan damai, dan juga semua sudah tahu bagaimana cara saya mengakhiri semuanya. Saya mau pulang baik-baik, tapi ternyata nama kami berdua tercatut dalam kasus ini. Nah, ini yang perlu kita clearkan, bahwa kita berdua itu tidak ada di lokasi seperti itu. Oke, baik. Saya mau nanya dulu sebelum tentang kasus ini. Iya. Tadi ada kalimat mau menenangkan diri. Apa yang membuat Tuan Wang merasa tidak tenang? Ya karena memang untuk pekerjaannya mungkin memerlukan menguras banyak energi, pastinya saya butuh healing juga. Dan mungkin perbedaan visi kali ya. Perbedaan visi, baik. Perbedaan visi. Saya sebagai pageant lovers, saya juga penasaran sekali. Sebagai pageant lovers ya. Pada akhirnya ada sebuah statement di mana tinggi minimal untuk para peserta ini tiba-tiba berubah ya. Nah. Ada statement seperti itu. Betul. Why? Jujur saja, untuk peraturan baru ini dibuat setelah kami keluar dari Miss Universe Indonesia. Jadi kami tidak tahu bagaimana hal tersebut bisa terjadi. Siapa yang membuat keputusan untuk merubah tinggi minimal Miss Universe Indonesia? Kayaknya tercantum di situ ya, bahwa di situ ada nama orangnya, dan tertulis juga di situ adalah dia national director dan owner. Jadi aku rasa netizen pun bisa melihat sendiri tanpa harus kita sebutkan namanya. Kapankah perubahan tinggi minimal Miss Universe ini dilontarkan di publik? Apakah setelah Grand Final Miss Universe Indonesia? Setelah. Berapa hari setelah? 3 hari. 3 hari setelah kami mundur. Oke, baik. Untuk para director dari Provinsi Jawa Barat, Kak Rizky, Mbak Sally, melihat adanya perubahan standar tinggi minimal 3 hari setelah Grand Final, melihatnya seperti apa? Karena dari daerah masing-masing jelas sudah mempersiapkan yang terbaik, baik dari tinggi badan juga secara tinggi badan minimal dari awal yang sudah ada batasan. 3 hari setelah Grand Final, coba bayangin. Orang udah selesai gitu, tiba-tiba peraturan diubah, udah ada pemenangnya. Aneh banget. Kalau dari Mbak Sally seperti apa melihatnya? Ya, saya kaget dan merasa ini aneh ya. Masa ada perubahan aturan itu diumumkan setelah acara Grand Final dan sudah ada pemenangnya. Iya. Ya kan? Itu bukan cuma di rule, tapi dihilangkan. Jadi nggak ada batas minimum tinggi badan. Jadi berarti saya nih yang 150 cm juga bisa dong. Iya dong. Begitu, itu kan bukan pageant ya. Maksudnya tuh jadi aku kayak kecewa banget gitu. Kayak selama ini kita sia-sia dong. Kita udah audisi roadshow tuh kampus, pilih yang sesuai dengan kriteria. Terus ini berarti pemenang yang mengikuti. Harusnya kan pemenang yang mengikuti aturan. Ini sekarang aturan dirubah karena sudah ada pemenangnya. Organisasi yang mengikuti pemenang. Diucapkan langsung. Oke, kalau dari seorang Kak Rizky sendiri sebagai Director Provinsi Jawa Barat, pada akhirnya nanti kalau ada lagi Miss Universe Indonesia 2024, apakah masih berkeinginan untuk mengikut sertakan, mencari bibit dari Jawa Barat untuk ikut serta di Miss Universe Indonesia tahun berikutnya? Kan saya udah mundur. Berarti tidak akan Kami ada semua Provinsi Director Bali, Jawa Timur, Jawa Barat itu sudah menyatakan mundur. Semuanya. Jadi hanya ada 3 Provinsi Director sekarang tuh. Dan kita semua sudah sepakat untuk mundur. Kenapa mundur? Memang banyak sekali hal-hal yang tidak satu jalan dengan kami. Dari awal ya. Kami banyak, mulai dari peraturan yang tidak berubah-berubah, tidak jelas. Lalu juga itinerary anak-anak yang baru dikasih 1 hari sebelum karantina. Terus kontrak dan sebagainya. Karena saya harus yakin anak saya mau dikirim ke nasional, saya harus lihat kontraknya bagaimana, memberatkan apa tidak, begitu kan? Nah, kita sampai meeting ya kok, kita sampai meeting di Bandung, semua yang dari Jawa Timur pun datang, tapi tidak ada penyelesaian yang terbaik untuk kita semua. Maksudnya win-win solution. Seperti itu. Kalau Kak Rizky sebagai Director dari Jawa Barat, apakah sempat menanyakan secara langsung kepada owner atau pemilik lisensi Miss Universe Indonesia bahwa adanya terjadi perubahan tinggi badan? Saya di blok.
Di blok apanya? Telepon. Semua Dia di kita, blok. kita udah nggak Semua bisa kita lagi udah nggak bisa lagi. menghubungin, makanya kita lewat media sosial karena udah tidak. Karena kita Semuanya di bisanya sini udah di komunikasi blok, ya guys. lewat media sosial aja, dan itu pun tidak dibalas. Komunikasi memang sudah tidak ada karena sudah diblok ya. Kita Oh masih my lihat ada God. satu artikel ini dia yang akhirnya menjadi viral juga di media sosial yang terjadi. Ada dugaan seperti ini. Finalis Miss Universe Indonesia. Gila ya. Udah di-spill banyak tuh. Sama mantan direktur provinsi Jawa Barat di-spill tuh ya kelakuannya. Takut banget. Dan mereka di-blok guys semua, makanya nggak ada yang bisa nge-reach out lagi. Jadi semua sisa di sosial media aja, sisa dari press aja kayak gimana kalau mau menyampaikan pesan gitu kali ya. Indonesia bongkar pelecehan saat body check di Raba Ini dan foto. kita bongkar nih seperti apa cerita pelecehan pada saat body checknya para finalis Miss Universe Indonesia yang pelecehan tersebut sudah dilaporkan ke polisi. Foto tanpa busana. Oke, buat Rati, Lola dan juga Jelita, mungkin boleh diceritain sama kita what happened, apa yang terjadi sampai akhirnya kalian merasa ini harus dilaporkan ke pihak polisi. Kalau Rati sendiri. Oke, kalau dari aku sendiri mungkin ini dari pengalaman aku ya, karena emang setiap finalis mempunyai pengalaman yang berbeda. Jadi waktu itu kita disuruh fitting evening gown untuk grand final karena kebetulan itu masuk TV kan grand finalnya, jadi harus urus sensor katanya. Iya. Dan saat kita masuk ke ruangan fitting yang cuman dibatasi oleh bilik kayu di sebuah ballroom, di situ banyak sekali orang. Jadi bukan cuman orang desainer doang, tapi orang-orang yang sebenarnya nggak punya kepentingan untuk berada di situ. Jadi aku waktu itu masuk ke sana sekitar kurang lebih ada 10 orang, dan itu bukan hanya perempuan tapi juga laki-laki. Dan di situ saya dipaksa untuk menanggalkan semua busana kecuali celana dalam. Dan di situ saya juga disuruh melakukan beberapa pose seperti salah satunya pose ngangkang seperti itu untuk angkat satu kaki. Dan saat disuruh putar balik, bagian celana dalam saya diintip, dan itu saya merasa sangat risih dan tidak nyaman. Tapi banyak juga saya dengar komen, kenapa tidak kabur aja langsung, atau kenapa kita tidak melawan. Dalam posisi tekanan seperti itu saya jujur bingung untuk ngapain. Jadi menurut saya stop victim blaming, karena di situ kita juga emang semuanya bingung untuk ngapain, apalagi kita berada dengan orang yang mempunyai otoritas. Gitu. Dan Perlu diingat ya, setiap ada kasus pelecehan seksual, hal yang pertama kita lakukan adalah mendukung dan mempercayai korban. Jangan menyalahkan. Kita nggak tahu situasi apa yang mereka lalui, kita nggak tahu kondisi tekanan seperti apa yang mereka rasakan gitu. Tidak semudahnya untuk menolak. Oke, kalau Lola yang kamu alami seperti apa? Jadi saya adalah salah satu korban yang dimana saya difoto. Jadi terdapat 5 korban yang difoto karena masing-masing dari kami memiliki bekas luka. Kalau saya sendiri, saya memiliki tato di dalam badan saya kan. Nah saat itu mereka memang berkedok untuk fitting, which is saat itu baju saya itu sudah selesai, gaun saya. Terus saya tanyakan kembali, tapi kan kak gaun saya sudah selesai. Terus mereka bilang, oh nggak apa-apa, fitting lagi sekali lagi. Baik, jadi agendanya yang kamu ketahui saat itu adalah fitting? Malah nggak ada di rundown sebenarnya. Oke, kemudian terjadilah body check. Sebetulnya body check barangkali hal yang biasa ya. Correct me if I'm wrong, koreksi saya kalau salah. Body check dalam pageant, untuk beauty pageant hal yang biasa, tapi ada batasan-batasan. Betul. Ya kan? Kamu difoto saat itu? Iya, saat itu saya difoto. Jadi begitu saya masuk dalam bilik itu, di dalam itu terdapat 2 laki-laki dan 4 perempuan. Oke, baik. Ketika body check dan kamu difoto, apa yang masih menempel di tubuh kamu? Hanya pakaian dalam bagian bawah. Oke, buat Rio Motret, kita posisikan sebagai seorang fotografer, bukan sebagai seorang visual director. Yang kita yakin juga pasti pernah tentu saja untuk meng-capture momen-momen seperti ini. Wajar atau tidak untuk proses body check di foto hanya dengan menggunakan penutup atau bagian bawah saja, bagian atas dibuka, betul-betul terbuka. Itu tidak wajar, karena kalau menurut saya
prosedur body check itu memang ada di dunia pageant. Teman-teman saya kebetulan juga banyak, ada yang memiliki pageant juga, ada juga yayasan-yayasan lain yang memberikan informasi tersebut. Bahwasannya kalau mau ada body check itu harus di ruangan tertutup rapat. Betul. Dan dicek oleh perempuan yang berjenis kelamin sama dan juga kompeten di bidang medis. Betul. Gitu. Lalu tidak boleh ada proses foto memoto, tidak boleh ada CCTV dan tidak boleh ada orang lain yang nontonin. That's it. Hanya dicatat bagian-bagian mana yang mungkin sekiranya ada tato, ada luka, ada atau mungkin ada koreng gitu. That's it. Kalau di foto itu tidak boleh. Oke, baik. Tapi di situ Rio sebagai seorang visual director yang artinya memang mengurusi juga tentang secara gambar, look, foto ataupun juga video. Apakah mengetahui ada proses body check kemudian ada foto ketika proses body check tersebut? Jujur kita orang dalam aja ya, panitia aja kita lihat di rundown tuh tidak ada. Jadi aku kenapa bisa nggak ada di lokasi? Saya lagi ada di kamar karena kan ini di hotel. Saya lagi ngedit. Karena saya lihat rundown itu adalah fitting dan koreo, betul ya? Iya. Fitting dan koreo. Tiba-tiba saya mendengar komplainan ada anak yang menangis, ketakutan sampai gemeter dan melaporkan kepada ibu-ibunya ini bahwa mereka difoto dan dibuka pakaian dalamnya dan disaksikan oleh cowok-cowok juga. Lalu saya turun ke bawah segera karena kan saya merasa ini sesuatu yang tidak pantas gitu ya. Ternyata Elwan sudah duluan meluncur. Elwan nggak ada di lokasi juga. Elwan meluncur menegur pihak yang memotret itu. Kemudian dia menyuruh untuk, karena dia CEO, dia punya kuasa untuk menyuruh menghapus. Karena kan kita mau melindungi ini kan foto-foto privacy gitu kan. Kemudian akhirnya kita kumpulkan cewek-cewek ini. Kita suruh mereka lihat, ini kan ada foto-fotonya nih, dihapus ya. Tapi memang pada saat di foto itu mereka tidak melihat fotonya seperti apa. Karena kan nggak dikasih lihat handphonenya, dan pada saat dihapus cuma thumbnail, berupa thumbnail. Jadi mereka insecure. Pasti. Dan ada jarak 2 jam sampai 4 jam. Lola 4 jam ya? Aku urutan pertama. Dia urutan pertama. Awal-awal. Jadi kamu berasumsi apapun bisa terjadi. Yes. Oke. Tapi kalau gitu siapa yang fotoin mereka? Dia jabatannya COO di Miss Universe Indonesia. Dan Mas Elwan sebagai mantan CEO, inisiatif siapa? Body check ada foto-fotoin juga. Inisiatif yang bersangkutan karena saya tidak tahu dan pada saat itu juga saya tidak ada dalam lokasi. Yang bersangkutan diduga adalah owner atau siapa? Atau COO-nya? COO-nya. Tapi dengan catatan, coba tanya ke finalis saja ya. Dia ada mengatakan ini untuk dilaporkan kepada pihak atas. Tapi saya penasaran, body checking ini dilakukan berapa hari sebelum final? Atau 2 hari? 2 hari sebelum. Harusnya gimana ya kan? Harusnya kan pertama kali karantina di body check dulu. Iya. Baik, nanti kita akan bahas lagi. Tapi kita juga penasaran dengan masa mau final baru di body check. Postingan seorang Rio Motret di media sosial beberapa waktu yang lalu. Kenapa kalian sibuk teleponin finalis satu-satu dan bilang gak boleh buka mulut? Mereka perempuan loh, dan mereka harus dihormati dan dihargai, bukan diintimidasi seperti ini. Di mana hati lo demi menyelamatkan perusahaan bobrok lo sampai lo tega merendahkan derajat seorang wanita? Mau fitnah saya apalagi? Mau bilang saya yang fotoin kasus itu? Hello, semua di sana punya mata, cek aja CCTV sekalian. Kesabaran saya udah tinggal dikit lagi ya, ini nggak usah playing victim. Jadi sudah diluruskan bahwa bukan Rio Motret yang mengcapture atau memfoto mereka, tapi ada COO-nya di situ yang katanya akan melaporkan kepada atasannya. Kurang lebih seperti itu ya. Oke, baik. Kalau dari seorang JJ atau Jelita sendiri yang kamu alami seperti apa? Kalau dari pengalaman saya pribadi, saya salah satu finalis yang pertama untuk body checking. Pertama dikabarinnya tuh, ayo Jelita fitting evening gown. Lalu pas saya ke dalam masuk, ternyata saya disuruh melepaskan seluruh busana saya dan pakaian dalam bagian atas. Di situ saya karena kaget, shock karena di situ ruangannya sangat sempit, terus banyak orang dan ada beberapa pria di dalam ruangan itu. Lalu saya menutup bagian atas saya. Lalu saya dibentak, dimarahi Kak. Dan saya shock kenapa saya dibentak, dimarahi, katanya. Gimana kamu ini Jelita mau dikirim ke kompetisi luar negeri, di sana kamu akan tanpa busana di depan banyak orang, seperti itu. Jadi di situ saya sebagai finalis tertekan karena takut ini H-2 grand final kan.
takut sebagai penilaian. Jadi saya hanya bisa ya udah mengikuti aturan body checking, lalu disuruh angkat kaki satu, dilihat bagian bawah dan dinilai. Dan untuk beberapa finalis juga, dan saya termasuk, agak ada body shaming. So jadi benar-benar mental banget sih Kak. Di saat 2 hari sebelum malam final, ini pertanyaan sedikit dari saya. Apakah kalian langsung bilang kepada bunda-bunda kalian, langsung laporkan itu terjadi? Hari itu juga saya menerima telepon anak dari Provincial Director Bali tuh nangis-nangis gemeteran. Saya tanyakan kenapa gitu. Iya, ini tiba-tiba bilangnya fitting, nggak ada di rundown, tiba-tiba kok ditodong suruh body checking gitu. Terus kenapa aku bilang gitu? Iya, tapi aku disuruh buka semuanya. Lalu apa yang dilakukan? Oh, aku langsung komplain dong ke grup. Aku komplain ke grup. Terus yang hanya menanggapi adalah Ko Eldon sebagai CEO gitu kan. Terus saya langsung japrik Koryo juga, saya bilang, kok tolong itu fotonya dihapus. Koryo bilang, kita bawa polisi. Iya, aku udah sampai ancam kayak gitu karena maksudnya nggak ada respon kan awalnya. Terus Koryo langsung, aku nggak tahu gitu kan. Sebentar aku lihat, aku cek kayak gitu kan. Pokoknya saya minta dihapus berkali-kali ya, saya telepon begitu. Iya. Jadi saya cuma menerima bukti video bahwa itu udah dihapus. Tapi kan itu setelah berjam-jam, kita nggak pernah tahu gitu. Tapi saya juga sempat tanya ke sahabat saya yang punya ajang kecantikan, malah tidak melakukan body checking. Oke. Tapi kan Karen di sana sebagai juri juga ya, di malam crowning moment ya, maksudnya ketika malam grand final Miss Universe Indonesia. Ketika sebagai seorang juri ada catatan khusus gitu nggak sih Karen? Nggak sih. Tapi sebelumnya ya, kalau saya di sini memang mewakili representatif daripada Jewelry Brand yang menjadi sponsor utama untuk Crown dan Jewelry Miss Universe Indonesia. Jadi sebenarnya saya dipanggil di sana tuh 3 hari, 1 hari setelah saya coaching terakhir buat Miss Universe Indonesia. Jadi saya pun menjadi coach mereka. Pengajaran yang saya berikan itu kan hanya sebatas how to find your personal style, karena saya sebagai stylist. Nah di sana sih sebenarnya kami yang diminta sebagai juri di sini tidak ada catatan sampai ke body checking. Berarti tidak ada notes hasil body checking masih finalis? Tidak ada, dan juga tidak ada notes tentang tinggi badan. Gak ada catatan, gak ada di rundown, tiba-tiba ada body checking, tiba-tiba ada foto-foto segala gitu kan. Sampai lepas-lepas baju, aduh, ada cowok di bilik rame apa segala macam, gila-gila gitu guys. Jadi kayak memang permasalahan ini tuh makin jauh gitu ya. Persoalan tinggi badan akhirnya kan dikait-kaitin apakah ada suap menyuap gitu kan. Langsung nih ada yang pada komen, paling kiri sponsor utama 5 ember, 5 wajan, 5 panci, 5 sikat WC, 5 baskom. Aduh, langsung nih diklarifikasi sama Jodiana dan Poppy Capella. Saya ingin meluruskan bahwa ibu yang paling kiri adalah mama saya, bukan mama Fabian. Dan kami tidak ada miss titipan berbayar 5M. Kami pure sponsor dari klinik kecantikan kecil saja. Tolong jangan membuat berita yang tidak benar dan membuat pencemaran nama baik mama saya. For your information, saya pribadi juga jagoin berikut nama-nama ini. Jadi menurut saya mereka bertiga layak top 3. Saya netral dan saya tidak percaya adanya sogok-menyogok dari pihak Fabian sebelum ada bukti yang solid. Saya rasa para juri punya alasan tersendiri atas keputusan mereka, mengingat bahwa para juri inilah yang lebih mengenal para kandidat Miss Universe Indonesia dibandingkan kita yang hanya termakan media dan para oknum yang suka menggiring opini publik. Please be smart netizens, thank you. Tapi tetap aja penasaran gitu ya. Nah kalau ini kan dari story gitu, jadi nggak official. Penasaran nggak sih kalau di Instagram officialnya Miss Universe Indonesia, apakah udah ada klarifikasi? Ternyata pas kita cek udah ada guys, ada 3 klarifikasinya. Bukan ajang beauty pageant, tapi lagi ajang klarifikasi. Jadi klarifikasinya ada 3. Yang pertama itu soal klarifikasi sogokan yang 5M itu. Terus juga ada klarifikasi isu tinggi badan. Terus juga ada berterima kasih kepada para netizen atas masukan-masukannya gitu. Dan semua klarifikasi ini
tertera dalam bahasa Inggris. Nah, itu juga yang jadi catatan netizen nih, kenapa pakai bahasa Inggris gitu. Nggak bisa bahasa Inggris. Kita lihat dari klarifikasi yang paling pertama nih. To our dedicated supporters, media representative, and the wider community. Para pendukungnya, terus para media dan masyarakat. Dalam dunia pageant, banyak suara dari berbagai arah, masing-masing komentar, terus juga feedback yang berupa kritik yang dapat membangun Miss Universe Indonesia. Kita ingin mengungkapkan rasa terima kasih ya ke semua orang yang udah menyempatkan waktu untuk berbagi pandangannya, perasaannya, dan perspektifnya untuk kita gitu. Ya pokoknya setiap komentar dan feedbacknya bakal digunakan sebagai bahan bakar sebagai pendukung yang bakal menguatkan Miss Universe, organisasi Miss Universe Indonesia gitu. Jadi makasih buat engagementnya, intinya kayak gitu guys, kata Poppy Capella, National Director Miss Universe Indonesia. Kalau lihat komennya masih pada nyerang semua ya, kita lihat nih. Yang dibutuhin klarifikasi, bukan terima kasih. Dulu awal-awal ngerebut lisensi dengan tidak hormat saja satet-satet, langsung preskon dan beli IG yang followersnya udah 500k. Sekarang mana taring kalian? Nextnya kita lihat. Nah ini tentang yang tinggi badan itu. Nah jadi katanya organisasi ini udah yakin gitu bahwa kayak nggak adil tuh untuk mendiskualifikasi pemenangnya dari kriteria yang dikonsiderasi sebagai non-esensial. Jadi katanya nggak penting tinggi badan tuh. In order to uphold the integrity of our local competitions and to accommodate all the winners from the provincial level, I have decided to remove the minimum height requirements. Jadi untuk memegang integritas gitunya, dia akhirnya memutuskan untuk mencabut persyaratan tinggi minimum dari Miss Universe Indonesia. Intinya begitulah. Intinya ini ngumumin kalau misalnya ada perubahan peraturan itu gitu. Nih kita baca komen aja deh, susah banget baca bahasa Inggris ya. Masalah bukan di tinggi badan aja Poppy, tapi organisasi ada skandal bisa dibayar. Itu poin yang orang-orang gak terima. Makin blunder kebanyakan klarifikasi, makin kelihatan aja gak jelas. Nih buat lo juga Feby, udah berapa orang yang lo blok. Aduh, ngeri-ngeri banget komennya. Yang ketiga, klarifikasi yang ketiga. Nah, ini bahwa dia mengasih tahu kalau misalnya isu-isu yang suap menyuap itu adalah berita palsu gitu. Ya, gitulah guys, pokoknya baca sendiri dah. Artiin sendiri dah tuh, puyeng gue. Ada yang bilang nih, klarifikasi secara langsung aja Kak Poppy. Dulu pas buru-buru ambil lisensi dari sebelah tanpa basa-basi langsung umumin depan umum sat-sat. Ini bisa dong klarifikasi secara langsung. Sekalian yang masalah suaminya jadi daftar pencarian orang di Malaysia tuntasin juga. Udahlah, nggak usah melebar kemana-mana, dan ini problem sini aja dah. Abis itu lebih baik lepas lisensi Indonesia, fokus aja yang ke Malaysia. Aduh, nggak mau dah, pusing. Ini aja udah banyak banget nih masalah. Malah kemana-mana lagi. Udah lapor ke Polda Metro Jaya, klarifikasi kamu nanti di persidangan aja ya. Aduh, ya gitulah guys pokoknya. Udah ini banget nih, udah masalahnya tuh udah carut marut, udah makin pusing gitu ya. Malah tadi ada yang segala ke Malaysia. Aduh, apalagi tuh. Udahlah, kita tunggu aja nih kelanjutannya kayak gimana ya. Udahlah, kita doain aja semoga masalah ini cepat kelar ya. Terutama buat para korban finalis Miss Universe Indonesia, semoga lekas pulih dari trauma-trauma yang udah dialami, terselesaikan masalahnya, semoga tidak terjadi lagi hal-hal seperti ini. Ya, komentar aja kali ya ponakan, kira-kira menurut dari ponakan apa nih yang kurang? Apa yang seharusnya dilakukan oleh PC-PC ini? Langkah apa yang mungkin lebih baik dilakukan oleh para pihak yang terlibat gitu? Langsung aja di komen, dan menurut kalian kayak gimana? Jangan lupa juga share video ini ke teman-teman dan keluarga kalian, dan untuk ngingetin juga ya seberapa penting kasus pelecehan seksual itu, terutama buat kita cewek-cewek gitu. Kita tunggu aja
kelanjutan cerita ini kayak gimana, karena sudah sejauh ini nih yang paling jauh gitu ya. Ya udah kali ya, kita ketemu lagi di next video. Dan kalau misal kalian ada request mau bahas apa, langsung aja di kolom komentar di komentar. Oke, kita ketemu lagi lain hari ya. Begitu pamit dulu. Begitu, semoga lancar semuanya.